Halo, perkenalkan nama saya Fabian Joshua Mangatur Manurung dengan NIM 210306051 dari Prodi Peternakan kelas PTNC Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi pada ayam kampung jantan. Berikut adalah klasifikasi ayam kampung jantan. Dari Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, Ordo Galliformis, famili Phasianidae, genus Gallus, spesies Gallus domestica. Pertama saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh luar dari ayam kampung jantan ini. Yang pertama ada kaput atau kepala, lalu ada kolum atau leher, lalu ada trunkus atau badan, lalu ada ekstremitas anterior atau sayap, lalu ada ekstremitas posterior atau paha, lalu yang terakhir ada kaudal atau ekor. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian kaput atau kepala. Pada bagian ini terdapat rostrum atau paruh yang berfungsi sebagai alat untuk mematuk makanan, yang terdiri dari maksila atau rahang atas dan mandibula rahang bawah. Lalu ada nares anteriores atau lubang hidung, berfungsi sebagai alat pernapasan. Lalu ada sera atau jengger, yang merupakan tonjolan kulit yang lunak pada pangkal paruh atas, memiliki banyak pembuluh darah maka berwarna merah. Yang keempat ada organon visus atau indera penglihatan. Dan yang kelima adalah porus acousticus externus atau lubang telinga. Kemudian kita masuk di bagian cervix. Adalah bagian yang dapat menghubungkan antara kaput dengan trunkus. Kemudian pada bagian trunkus terdapat beberapa bulu yang melapisinya. Yang pertama ada plume, yang kedua ada plumule, yang ketiga ada filoplume. Plume terbagi menjadi tiga, yaitu calamus yang melekat pada folikel kulit, rachis, dan yang terakhir ada vexillum, bagian kanan dan kiri. Lalu plumule, bagian lebih kecil daripada plume, dan filoplume, bulu yang sangat kecil. Akan letaknya dibagi menjadi tiga, yaitu tracherites atau bulu yang menutupi badan, rechrites atau bulu yang berada pada pangkal ekor, dan remiges atau bulu yang terdapat pada sayap. Lalu kita masuk bagian ekstremitas anterior. Tulang pada ekstremitas anterior dibagi atas 6, yaitu nerus, radius atau tulang pengumpil, ulna atau tulang hasta, lalu ossa carpalia, lalu caprometacarpus, dan yang terakhir ada digiti. Kemudian kita masuk pada bagian ekstremitas posterior. Pada bagian ekstremitas posterior ini terdapat femur atau tulang paha yang panjang, patella, tulang lutut, tibiotarsus, lengan kaki, fibula terdapat menempel pada tibiotarsus, lalu tarsometatarsus atau tulang telapak kaki, phalanges yaitu jari, 1, 2, 3, 4. Ada 4 phalanges. Berikut adalah penampakan dari Gallus domestica ketika dibelah menjadi dua. Yang pertama kali dapat kita lihat adalah hepar atau hati, terbagi menjadi dua lobi. Lalu ada cor atau jantung. Lalu ada gallbladder atau kantung empedu. Lalu ada gizzard atau ampela. Lalu ada duodenum, yang diantaranya terdapat pankreas. Lalu ada crop atau tembolok. Di sini saya akan menjelaskan sistem internal dari Gallus domesticus. Yang pertama adalah sistem pencernaan.
Sistem pencernaan dimulai dari kafum oris, mulut, sebagai tempat masuknya makanan. Lalu dilanjutkan eksofagus. Eksofagus sebagai lanjutan dari kafum oris menuju ke crop oleh gerakan peristaltik. Lalu ini adalah crop. Crop ini sebagai tempat penyimpanan makanan dalam jumlah yang besar yang masuk melalui kafum oris. Lalu ini adalah proventriculus. Proventriculus ini adalah sistem pencernaan makanan secara enzimatis. Di sini terjadi sekresi asam lambung oleh HCl dan enzim-enzim pencernaan lainnya. Lalu gizat atau ampela. Di sini bekerja untuk memperkecil partikel makanan menjadi lebih kecil oleh gerakan mekanik. Lalu ada gallbladder. Gallbladder atau empedu. Gallbladder ini berfungsi untuk membantu penyerapan lemak dan membantu menyerap vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K, dan memiliki sifat antiseptik terhadap lemak. Lalu ada hepar. Fungsi utama hepar atau hati ini adalah absorpsi dan produksi empedu. Hepar terbagi menjadi dua, yaitu lobus sinister yang kecil ini dan lobus dexter yang besar. Selanjutnya adalah intestinum tenue atau usus. Usus ini terbagi menjadi tiga, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di antara duodenum ini terdapat pankreas yang berfungsi sebagai mengekskresikan makanan yang masuk ke usus. Kemudian di jejunum berfungsi sebagai penyerapan zat-zat sisa makanan dari duodenum. Lalu pada ileum berfungsi menyerap makanan menggunakan jaringan fili-fili. Pada usus ini, serat-serat makanan yang telah dicerna berubah warna menjadi agak sedikit gelap daripada di duodenum dan jejunum. Lalu ada seka. Seka ini sebagai tempat pencernaan fermentatif. Lalu ada kolon. Kolon ini sebagai tempat penyimpanan kotoran. Lalu ini ada kloaka. Kloaka ini terdiri dari 3 saluran, yaitu saluran kloaka, saluran urodeum, saluran pen, dan sebagai tempat pengeluaran kotoran juga. Lalu saya akan menjelaskan sistem sirkulasi atau sistem pernapasan pada Gallus domestica. Yang pertama dimulai dari nares eksternal, berfungsi sebagai keluar masuknya udara. Lalu nares internal yang berada di dalam mulut. Lalu ada cavum oris, yaitu mulut. Lalu ada glotis, karena sudah dipotong maka tidak nampak. Lalu ada laring, yaitu ini. Laring menghubungkan antara trakea dan tenggorokan. Laring berfungsi menghasilkan suara dan mencegah makanan minuman masuk ke saluran pernapasan. Lalu ada bronkus di sini, yaitu melakukan menghangatkan dan membersihkan udara di saluran pernapasan. Lalu ada bronchiolus sebagai konduksi serta pertukaran gas. Lalu ada pulmo atau paru-paru. Ini pulmo atau paru-paru berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu saya akan menjelaskan tentang kor atau jantung. Ini adalah kor atau jantung setelah dibagi dua. Ini merupakan aorta, ini merupakan atrium kiri, ini merupakan ventricle kiri, ini merupakan atrium kanan, dan ini merupakan ventricle kanan. Lalu ini adalah sistem reproduksi dari ayam kampung jantan ini. Yang pertama adalah testis, lalu epididymis, lalu aorta, lalu saluran deferens yang putih ini, lalu ini adalah ginjal, ini adalah saluran ureter,
Dan semua ini akan keluar melalui kloaka. Lalu yang terakhir adalah susunan saraf pusat atau otak ayam. Ini merupakan optic loop. Ini yang di dalam sini. Ini merupakan cerebrum. Ini merupakan cerebellum. Ini merupakan medulla oblongata. Dan yang terakhir adalah medulla spinalis, yaitu di sini.